Ke isu viral yang pertama, pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku kecewa. Ini tadi yang kita sempat bahas di awal. Karena sejumlah startup dalam negeri ini dicaplok asing. Meski tak anti asing, seyogianya investasi di perusahaan rintisan harus didominasi oleh investor lokal. Menurut Kementerian BUMN, banyak startup potensial yang harus dibentuk venture capital. Nah, tercatat BUMN di sektor perbankan telah mendirikan venture capital di sejumlah startup. Saat ini pemegang saham terus mendorong investasi perusahaan plat merah ke dalam unicorn. Sektor-sektor yang dibidik cukup beragam, baik fintech, e-commerce, edutech, hingga pertanian. Oke, ada yang bilang DNA-nya BUMN sama DNA-nya startup itu beda banget. Yang dibilang DNA-nya startup itu adalah semua serba cepat, birokrasinya singkat, transparan, dan lain sebagainya. Tapi yang kemudian kita lihat sejauh ini ya, itu kemudian yang kita simpulkan lah. Nggak seperti itu di BUMN. Kayaknya jadi mungkin nggak se-DNA aja, nggak nyambung aja gitu. Nggak sefrekuensi gitu ya. Frekuensi. Ini tampaknya yang disoroti juga oleh komentar ya dari akun Instagram Tito Loho, dikutip dari akun Instagram @idxchannel pemirsa, katanya sebaliknya juga menurut. Oke, ini itu komentar isu viral yang berikutnya. Kita ke yang ini dulu ya. Ini dari M. Iqbal TW. Ngebangun perusahaan startup tingkat keberhasilannya hanya 5%, sedangkan direksi BUMN bisa dituntut jika bisnis yang coba diusahakan oleh perusahaannya gagal karena memakai uang negara. Pengen BUMN masuk ke startup ya, regulasinya diubah dulu, BUMN jadikan sebagai korporasi dan bukan sebagai lembaga pemerintahan. Nah, ini yang tadi dikatakan oleh Wiki, DNA-nya memang tidak sama. Ada peraturan-peraturan yang harus sebaiknya dirubah dulu, tapi balik lagi itu kayak dilema lagi untuk pemerintah karena memang ada aturan tertentu yang dimana ketika masuk ke sebuah bisnis dan itu gagal, nah itu bisa dituntut. Oke, ya sebetulnya juga mungkin yang diharapkan adalah ada sebuah peraturan yang baru yang kemudian kan ini kan BUMN mengumpulkan dana-dananya disatukan di venture capital, terus modal yang kemudian dikumpulkan di venture capital tersebut disuntikan ke startup-startup yang ada di dalam negeri. Tapi kalaupun misalnya aturannya baru, aturannya oke, mungkin banyak startup yang bersedia. Atau mungkin nggak harus dari BUMN juga sih untuk investnya gitu ya, tapi pengusaha-pengusaha ataupun investor-investor lokal gitu untuk mau ikut memberikan sumbangsi untuk para startup lokal agar tidak dikuasai asing ya. Iya, oke. Dan berikutnya adalah ini Wiko Kuswandi. Hey Pak, saya pemegang 100 slot buka. Jangan lupakan saya. Karena kan dibilangnya adalah dikuasai investor asing. Padahal untuk buka sendiri, kan kemarin sudah IPO. Dan banyak juga investor-investor dalam negeri yang kemudian menyerap sahamnya gitu. Nah ini Wiko Kuswandi nggak terima. Dia bilang, saya investor lokal, saya harus diperhitungkan dong. Iya gitu. betul, retail gitu ya. Oke. Berikutnya, kemudian ada Putra. Ya, silakan, Risa. Putra Roshadi katanya karena pada saat merintis tidak ada angel investor dari dalam negeri Pak. Jadinya mau nggak mau mereka cari crowdfunding asing yang lebih berani menggelontorkan dana buat mereka. Oke, karena karakteristik dari investor asing juga risk taker juga ya. Ini semacam ketika saya baru lahir, Anda kemana? Mungkin seperti itu ya. Mungkin. Bapak saya kemana nih? Pas saya sudah besar, bapak saya datang. Iya, mungkin ini adalah sebagai momen pembelajaran kali ya, untuk kemudian akhirnya pemerintah kita ataupun mungkin ya Kementerian BUMN lah yang akan membentuk venture capital ini, kalau ngelihat sebuah startup yang potensial gitu, kenapa enggak langsung sikat aja daripada kemudian disikat oleh. Kan masih banyak startup yang lagi berusaha untuk jadi unicorn. Nah, bisa tuh. Oke, ngomong